Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua sehingga kita masih diberikan kekuatan kesehatan untuk dapat terus melaksanakan aktivitas pembelajaran dengan menggunakan sistem daring ini. Salam dan salawat tentunya tidak lupa kita sampaikan kepada yang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dalam program perkuliahan dari jarak jauh dengan menggunakan sistem daring. Kali ini kita akan membahas perkuliahan tentang mata kuliah statistik 2 dengan tema pada pagi hari ini adalah Transformation of Random Variable. Kali ini kita akan ditemani oleh mahasiswa pasca sarjana program studi Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau. Semoga di pagi yang cerah ini kita tetap masih diberikan kesehatan dan semangat yang berlimpah untuk melalui perkuliahan ini dengan baik. Nah, adapun yang akan kita tuju pada perkuliahan hari ini adalah kita akan mencoba memahami suatu konsep, suatu teori untuk menghasilkan suatu fungsi densitas peluang baru jika diberikan fungsi densitas peluang lama. Jadi ada 3 konsep nanti yang akan kita bahas, yang akan kita pecah menjadi 3 sesi, di mana nanti kita akan melihat bagaimana fungsi densitas peluang lama yang merupakan fungsi densitas peluang dengan variabel acak univariat akan digunakan untuk menghasilkan fungsi densitas peluang baru dengan variabel acak univariat atau variabel acak tunggal. Seterusnya nanti kita akan menghadapi bagaimana fungsi densitas peluang yang lama yang terdiri dari variabel acak bivariat akan kita gunakan untuk menghasilkan fungsi densitas peluang univariat. Jadi dari bivariat ke univariat. Dan yang terakhir nanti yang agak rumit dan memerlukan strong matematika yang agak lumayan berat adalah bagaimana menghasilkan suatu fungsi densitas peluang bivariat atau yang kita kenal dulu dengan joint distribution function. Jika diketahui juga joint distribution function. Jadi dari bivariat ke bivariat. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu, kita akan coba memahami sedikit bagaimana teori yang mendukung untuk memahami konsep seperti ini. Oke, kita akan lihat pertama sekali. Nah, pada teori itu kita beri judul Finding the Probability Distribution of Function Random Variable, the Method of Transformation. Jadi kita akan menemukan fungsi densitas peluang baru ini dengan menggunakan suatu metode yang disebut dengan metode transformasi. Oke, jika variabel acak Y memiliki fungsi densitas peluang Fy, lalu diberikan suatu fungsi baru yaitu fungsi U, di mana fungsi U ini juga merupakan suatu fungsi dengan variabel acak Y, di mana fungsi U ini adalah fungsi HY. Dan fungsi U adalah fungsi yang naik, increasing function.
Dimana kalau kita lihat dari gambar jelas bahwa yang dikatakan fungsi naik itu jika jika sumbu y itu adalah variabel y dan sumbu x ada variabel y dan sumbu y itu adalah variabel u dan ini fungsinya dikatakan increasing jika y meningkat U juga akan meningkat. Jadi artinya fungsinya itu akan selalu naik. Jadi dengan konsep dikatakan bahwa jika U-nya meningkat, U1 besar, U1 kecil dari U2, maka inversnya atau H invers U1 atau Y1 juga akan kecil dari H invers Y2 atau Y2. Nah, jadi ada beberapa kata kunci yang harus kita pahami pada pertemuan pertama ini. Yang pertama sekali, jika diberikan variabel acak Y dan memiliki fungsi densitas peluang, artinya dalam soal nanti yang pertama harus diberikan adalah fungsi densitas peluang lama itu wajib harus diketahui. Lalu akan diberikan suatu fungsi baru, yaitu fungsi U, di mana fungsi U ini juga dengan memiliki variabel Y. Jadi fungsi U adalah HY, di mana fungsi U ini merupakan suatu fungsi yang naik atau disebut dengan istilah increasing function. Di mana kalau kita lihat pada gambar 6.8, jika diberikan sumbu X itu adalah Y dan sumbu Y itu adalah U, dan ini adalah suatu fungsi U sama dengan HY, maka jika Y itu semakin besar atau jika Y itu semakin ke kanan, maka U juga akan semakin membesar. U juga akan semakin naik ke atas. Jadi dengan kata lain bahwa jika Y itu adalah fungsi inverse dari U, maka jika U1 kecil daripada U2, maka juga akan mengakibatkan Y1 kecil kecil dari Y2. Di mana Y1 adalah inverse dari U1 dan Y2 adalah inverse dari U2. Nah, dari sini tentu sebelum menjawab nanti teknik bagaimana menghasilkan suatu fungsi densitas peluang yang baru dalam variabel acak U, ada beberapa yang harus kita pahami. Yang pertama dalam soal nanti harus diberikan terlebih dahulu fungsi densitas peluang lama dengan variabel acak Y. Lalu fungsi baru juga harus diberikan, di mana fungsi baru itu tetap juga menggunakan variabel Y, di mana syaratnya fungsi baru tersebut yang diberikan tersebut haruslah merupakan fungsi naik. Oke, kita lihat. Nah, jadi setelah kita pahami konsep teori, kita akan lihat setelah kita pahami konsep teori, lalu yang pertama kita pikirkan adalah suatu peluang U kecil sama dengan U, ini merupakan definisi F besar. Ingat definisi F besar, kita selalu dalam statistik mengenal fungsi F besar. Oke, fungsi F besar kalau dia variabel acak Y itu memiliki definisi peluang atau probability Y kecil sama dengan Y. Atau dalam konsep ini adalah merupakan integral dari batas paling bawah terhadap Y itu sendiri dari suatu fungsi densitas peluang.
Nah, ini adalah kita kenal hubungan antara F besar dan F kecil. Nah, karena fungsi yang kita bahas ini dalam U, maka kita ketahui bahwa probability U kecil sama dengan U. Maka karena U tadi adalah HY, maka kita robah notasinya merupakan peluang HY kecil sama dengan U. Lalu kita inverskan kiri kanan, yang di sebelah kiri kita inverskan, yang di sebelah kiri kita sebelah kanan kita inverskan. Tentu fungsi H kita inverskan tentu menjadi Y, dan Y kecil dari H inverse U. Nah, kita sekarang telah melihat, kita perhatikan fungsi yang paling kiri dan fungsi yang paling kanan. Yang paling kiri kita seperti ketahui merupakan notasi dari probability function atau fungsi atau distribution function atau F besar, sedangkan yang di sebelah kanan adalah fungsi distribusi atau distribution function untuk YH inverse U. Oke. Nah, kita telah menghasilkan suatu F besar atau fungsi distribusi untuk variabel acak U dengan cara kita mencari fungsi distribusi untuk H inverse U. Nah, karena kita tahu bahwa hubungan antara F besar dengan F kecil, jika diketahui F kecil, maka untuk mendapatkan F besar integralkan. Nah, sebaliknya, kalau kita mengetahui F besar, lalu akan kita cari F kecil, maka diturunkan. Nah, oleh sebab itu, fungsi densitas peluang baru dalam variabel U itu dapat dicari dengan menurunkan fungsi distribusi atau F besar. Oke, karena kita tahu tadi FU ini adalah F kumulatif atau fungsi distribusi dari H inverse U, maka kita tahu bahwa caranya kalau ingin menurunkan tentu fungsi itu sendiri, ingat, karena kita tahu tadi kenapa FY, karena turunan dari F besar itu adalah F kecil dan dikali dengan turunan H inverse U. Oke, jadi secara teknis, cara menghasilkannya jelas sekali bahwa untuk menghasilkan fungsi densitas peluang baru dengan variabel acak U, katanya cukup gunakan fungsi densitas peluang lama, di mana variabel acak Y pada fungsi densitas peluang lama tersebut kita tukar dengan H inverse U, lalu dikalikan dengan turunan H inverse U. Oke, sekali lagi, dari mana datangnya hasil ini kita tahu bahwa turunan dari F besar adalah F kecil. Lalu tentu kita mengalihkan lagi dengan turunan fungsi. Secara matematis kita mengenal kalau kita ingin menurunkan fungsi 3Y pangkat 6, tentu yang pertama kita turunkan fungsi tersebut 6 kali 3Y pangkat 5, tentu kita kalikan dengan turunan 3Y itu sendiri dikali dengan 3. Begitu juga dengan konsep seperti teori berikut. Setelah kita turunkan fungsi
DFY ini, setelah F besar itu kita turunkan menjadi F kecil, lalu tentu pengalinya masih ada. Pengalinya tentu turunan dari H inverse U. Jadi kalau begitu kita telah sangat mudah memahami bahwa untuk mencari fungsi peluang baru dalam variabel U, yang harus kita pahami adalah pertama, kita dapatkan inverse dari fungsi U tersebut atau inverse dari fungsi U yang diberikan. Lalu setelah kita mendapatkan inverse, jadikan inverse itu sebagai variabel untuk fungsi densitas peluang lama. Jadi kalau fungsi densitas peluang lama itu bervariabel Y, setiap Y kita tukar dengan H inverse U. Lalu kita kalikan dengan turunan dari H inverse U terhadap U. Oke, kita akan lihat bagaimana contoh dari teori berikut. Oke, kita akan lihat contoh dulu. Kita lihat contoh. Nah, ini dia contoh. Diberikan suatu fungsi densitas peluang Fy sama dengan 2Y. Ingat, ini merupakan yang dimaksud dengan konsep fungsi densitas peluang lama. Jadi diberikan terlebih dahulu fungsi densitas peluang lama. Oke, dalam variabel acak Y. Oke, dalam variabel Y. Lalu diberikan soal katanya. Kita akan menghasilkan suatu fungsi densitas peluang baru untuk U. Di mana U itu adalah 3Y kurang 1. Nah, ini dia. Ya, ini dia seperti tadi. Jadi, kalau sudah seperti ini, syarat soal, maka lalu bisa kita cari. Apa yang pertama kita lakukan? Kita dapatkan inverse dari U. Ini inverse. Inverse-nya tentu kita keluarkan Y. Ingat cara mencari inverse. Ini adalah inverse. Oke. Lalu ini turunan inverse. Ingat, kita memerlukan turunan inverse terhadap U sepertiga. Lalu ingat caranya menghasilkan fungsi densitas peluang yang baru adalah dengan mengganti Y. Oke, nih tadi di sini 2Y. Jadi kalau kita lihat tadi di sini ada 2Y. Jadi kalau kita lihat di sini tadi 2Y. Sekarang setiap Y tadi kita gantikan dengan H inverse U. Jadi menjadi 2 dikali U tambah 1/3. Lalu secara konsep tadi dikalikan dengan turunan, kita kalikan dengan turunan. Nah, sekarang ada yang harus kita ingat baik-baik. Bahwa suatu fungsi densitas peluang itu wajib disertai dengan batas. Karena pada batas diberikan, kalau diintegralkan 1, barulah dia menjadi suatu fungsi densitas peluang baru kalau diintegralkan 1. Jadi karena inverse-nya tadi Y sama dengan U tambah 1/3 nih. Sedangkan fungsi densitas peluang lama itu batasnya adalah Y dari 0 sampai 1. Maka untuk fungsi densitas peluang baru, maka Y tukar dengan U tambah 1/3. Oke, jadi sekali lagi jelas teorinya. Soal ini sudah memenuhi syarat untuk dicari fungsi densitas peluang baru karena diketahui fungsi densitas peluang lama. Nah, ingat
Kalau kita mau lebih detail lagi memahami konsep, jangan lupa kita buktikan terlebih dahulu bahwa fungsi densitas peluang lama tersebut kalau diintegralkan pada 01 memang dia harus memenuhi konsep integral 1 karena ini syarat wajib. Karena telah kita ketahui dia 1, maka betullah bahwa Fy sama dengan 2Y itu adalah suatu fungsi densitas peluang yang lama. Lalu kita akan menghasilkan suatu fungsi densitas peluang baru dalam U, di mana U itu adalah 3Y kurang 1. Seperti konsep tentu Fu dapat dicari dengan menggunakan rumus FYH inverse U, artinya bahwa fungsi densitas peluang lama tadi, variabel acak Y-nya kita ganti dengan inverse, lalu dikalikan dengan turunan dari H inverse terhadap U. Jadi inversenya adalah U tambah 1/3 nih. Lalu turunannya adalah 1/3 ini. Lalu fungsi tersebut menjadi 2H inverse U. Kenapa 2? Karena fungsi densitas peluang lama itu 2Y. Ingat, Y ditukar dengan H inverse U. Maka 2 kali U tambah 1/3, ini dia, dikali dengan turunan 1/3 dengan batasnya berubah U tambah 1/3. Oke, kita lihat secara kompleks, secara lengkap. Wah, ini dia. Jadi fungsi yang dimaksudkan adalah fungsi Fu 2U tambah 1/9 dengan U min 1 di antara min 1 dan 2. Oke, inilah fungsi densitas peluang yang dimaksud. Jadi kalau begitu jelas kita sekarang memiliki dua fungsi densitas peluang. Yang pertama ini fungsi densitas peluang lama. Udah kita buktikan tadi dia 1. Yang kedua, kita memiliki fungsi densitas peluang baru. Ini dia. Oke. Nah, untuk membuktikannya tentu kita integralkan dalam batas min 1, 2. Nih. Kita integralkan fungsi tersebut juga harus menghasilkan 1. Nah, selesailah tugas kita. Oke. Contoh pertama telah selesai tugas kita. Ingat bahwa fungsi U yang diberikan dalam bentuk 3Y kurang 1 adalah fungsi yang naik. Contoh naiknya kalau kita berikan Y1 itu adalah 1, maka akan menghasilkan U1 adalah 2. Sedangkan jika Y-nya kita geser, kita makin perbesar menjadi 2, tentu U2 akan menjadi 5. Jadi kalau semakin besar Y1, semakin besar Y1 ke Y2, dari 1 menjadi 2, juga akan membesarkan nilai U dari 2 menjadi 5. Jadi dengan kata lain bahwa U itu memang suatu fungsi yang naik. Jadi merupakan contoh yang sederhana. Jadi sekali lagi kesimpulannya, untuk mendapatkan fungsi densitas peluang yang baru, kita harus berikan fungsi densitas peluang lama dengan variabel acak Y, lalu diberikan fungsi baru U dengan variabel Y, di mana fungsi U tersebut harus fungsi yang naik,
Lalu cara menghasilkan fungsi densitas peluang baru tersebut adalah dengan menggunakan aturan bahwa variabel acak pada fungsi densitas peluang lama kita tukar dengan H inverse U. Lalu kita kalikan dengan turunan dari H inverse U tersebut terhadap U. Sangat mudah sekali. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini merupakan teori yang cukup menarik. Kita lanjutkan. Nah sekarang bagaimana dia kalau fungsinya turun? Kalau tadi increasing function, sekarang decreasing function. Fungsinya fungsi turun. Maksudnya turun itu kalau Y-nya semakin besar akan menghasilkan nilai U yang semakin kecil. Oke, jadi kalau diberikan fungsi U-nya kita tingkatkan atau sebaliknya nilai fungsi U-nya U1 kecil daripada U2 tentu akan mengakibatkan nilai Y1 atau H inverse 1 besar dari Y2H atau H inverse U2. Nah, oleh sebab itu tentu secara menghitung teori dia akan berbeda. Jadi kalau tadi kita ketahui peluang U kecil dari U ini notasi F besar, tentu akan mengakibatkan Y besar sama dengan. Jadi tandanya itu tidak sama lagi. Yang tadi kecil, yang sekarang besar sama dengan. Oke. Nah, kita harus ingat terlebih dahulu sebelum kita melangkah ke sini, kita harus tahu konsep dulu bahwa peluang Y besar dari H inverse U nih ditambah dengan peluang Y kecil dari H inverse U adalah 1. Nih kita nih teori dasar. Ingat jumlah keseluruhan peluang itu harus 1. Maka untuk mencari peluang Y besar dari H inverse U itu sama dengan 1 dikurang peluang Y kecil dari Y H inverse U. Oke. Nah, setelah dapat notasi tanda kecilnya ini, barulah kita yakin bahwa ini merupakan F besar dari H inverse U. Maka kita tidak heran di sini keluar notasi 1 kurang F besar H inverse U dari amatan teori dasar yang telah kita bahas. Nah, tentu setelah kita memperoleh FU besar, untuk mencari FU kecil kita turunkan. Nurunkannya tentu turun 1, 0 ini minus. Kenapa F kecil? Turunan F besar, F kecil. Lalu sekali lagi kita menurunkan fungsi ini harus dikalikan lagi dengan turunan fungsi yang di dalam. Oke, untuk cara memahami seperti ini kok ada lagi turunannya Pak, kok dikali lagi? Ya seperti contoh tadi misalnya, ketika kita berbicara fungsi 3Y pangkat 6, tentu kalau kita mau menurunkan tentu turunkan dulu 6 kali 3Y pangkat 4, lalu kita kalikan dengan turunan yang di dalam kali 3. Maka ini merupakan turunan fungsi yang di dalam. Sama halnya dengan ini, kenapa kita harus mengalihkan lagi dengan turunan H inverse? Karena di dalamnya ini harus kita turunkan sekali lagi seperti pada contoh yang telah kita berikan. Oke? Nah sekarang tentu ada hal yang aneh. Kok peluang ada tanda negatif?
Oke, itu ada yang aneh. Peluang kok pakai tanda negatif? Mana boleh peluang menggunakan tanda negatif? Oleh sebab itu, maka dalam beberapa konteks buku untuk fungsi yang turun diberikan tanda mutlak. Ini dia. Jadi tanda mutlak. Nah, tanda mutlak itu adalah untuk mempositifkan yang negatif. Jadi secara keseluruhan konsepnya katanya tidak penting dia itu naik atau turun, tetap gunakan satu formula saja untuk menghitung atau untuk menentukan fungsi densitas peluang baru. Jadi tanpa melihat dia naik atau turun, tetap kalikan saja dengan tanda mutlaknya. Dikali dengan FH inverse U, yang dimaksud dengan FH inverse U adalah fungsi densitas peluang lama yang diberikan pada soal, variabel acak Y-nya ditukar dengan H inverse U, kali dengan turunan H inverse U dikali dengan turunan H inverse U terhadap U. Jadi ini merupakan suatu solusi yang sangat baik. Kita tidak lagi memandang apakah dia itu naik atau turun, tapi tetap kalikan saja dengan nilai mutlaknya. Oke. Kalau begitu kita telah sangat memahami dengan baik bagaimana cara menghasilkan suatu fungsi densitas peluang yang baru jika diberikan fungsi densitas peluang yang lama. Oke, kita akan lihat beberapa contoh, misalnya ini contoh fungsi yang telah kita bahas sebelumnya, tetapi diberikan fungsi U, ini dia contoh yang tadi, FY, 2Y, fungsi densitas peluang lama, dengan batas Y itu 0 sampai 1, lalu diberikan fungsi U minus 4Y tambah 3. Jadi untuk melihat dia fungsi ini naik atau turun sama dengan tadi, kalau diberikan fungsi U itu minus 4Y tambah 3 misalnya. Kita ambil Y1-nya 1, dia akan menjadi min 1. Y1-nya 1 tentu akan mengakibatkan U1-nya min 1. Akan mengakibatkan U1 sama dengan min 1. Jadi kalau kita lanjutkan teori berikut, kalau ambil Y1-nya tentu U1-nya macet. Jadi U1-nya akan menghasilkan kita akan lanjutkan sedikit teori tadi karena ada kesalahan teknis. Kita lanjutkan saja. Kita tutup. Kita lanjut. Jadi kalau begitu, kalau kita berikan Y1-nya 1, U1-nya min 1. Jadi kalau kita berikan Y2-nya kita ningkatkan menjadi 2, maka U2-nya akan menjadi U2 tentu menjadi min 5. Jadi kalau kita lihat nilai Y1, Y2-nya semakin naik, nilai U-nya semakin turun. Nah, ini merupakan fungsi turun. Jadi kita dapatkan inverse pertama sekali untuk U, inverse-nya adalah kita keluarkan Y menjadi 3 kurang U per 4, turunkan terhadap U menjadi minus 1/4. Nah ini tadi dia turunannya menjadi negatif. Karena turunnya negatif, maka jangan lupa dalam konsep
kita tidak mau tahu bahwa apakah itu naik atau turun, kita berikan tanda mutlak. Oke. Dan cara mendapatkan fungsi densitas peluang baru tentu FYH inverse U, artinya fungsi densitas peluang lama tadi, variabel acaknya dikasih inverse, makanya ini menjadi 2 dikali 3 kurang U per 4. Jadi bukan 2Y lagi, Y telah kita ganti inverse, kali tanda mutlak. Batas, ini dia. Batas jangan lupa. Jadi secara konsep hasilnya adalah FU 3 kurang U per 8 dengan batas U adalah min 1 sampai 3. Jadi kalau kita mau membuktikan dia ini apakah benar fungsi densitas peluang yang baru, maka caranya tentu harus kita integralkan fungsi tersebut dengan batas dari min 1 dengan batas min 1 sampai 3 untuk fungsi 3 kurang U per 8 DU. Nah ini hasilnya harus 1, wajib 1. Karena inilah yang menciri-cirikan dia sebagai fungsi densitas peluang baru. Oke, saya rasa sangat jelas sekali keterangannya. Kita lanjutkan. Nah, kita berikan beberapa contoh, misalnya seperti ini. Diberikan fungsi densitas peluang. Diberikan fungsi densitas peluang lama. 2 kali 1 kurang Y dengan Y dari 0,1. Jadi untuk agar sebagai pengetahuan tentu kita ingin meyakinkan bahwa apakah 21 kurang Y itu merupakan fungsi densitas peluang, tentu harus kita integralkan. Oke. Harusnya integralnya adalah 1. Kalau integral ini 1, maka benar dia merupakan fungsi densitas peluang baru. Lama. Nah, akan diberikan suatu fungsi densitas, diberikan fungsi U baru 2Y kurang 1. Ingat caranya dapatkan dulu inverse. Ini inverse-nya. Lalu kita turunkan inverse terhadap U1. Ini dia setengah. Lalu cara mendapatkan fungsi baru. Tukar Y pada fungsi densitas peluang lama dengan H inverse-nya. Nah, ini dia H inverse. Lalu turunkan H inverse tadi terhadap U. Lalu makanya kita tidak heran tadi kalau dia 2 kali 1 kurang Y, maka menjadi 2 dikali 1 kurang U tambah 1 per 2. Ingat, Y kita tukar dengan inverse. Lalu dikalikan dengan turunan, lalu batas. Oke. Lalu secara teknis hasilnya adalah 1 kurang U1 per 2 dengan batas U1 min 1 sampai 1. Setelah kita buktikan di bawah, apakah fungsi tersebut memang fungsi densitas peluang, kita perlu mengintegralkan ini. Oke, fungsi densitas peluang baru yang kita peroleh terhadap min 1, 1 dan menghasilkan integral 1. Ternyata fungsi densitas peluang baru yang dimaksud adalah 1 kurang. Ini yang dimaksud tuh fungsi densitas peluang baru itu ini dia hasilnya. 1 kurang U1 per 2 dengan batas min 1, 1. Oke. Bisakah fungsi densitas peluang tidak diberi batas? Jawabannya yang pasti tidak bisa. Nah, untuk B dan C itu silahkan dicari sendiri. Oke, sangat mudah sekali. Kita lanjutkan. Nah, contoh berikut. Nah, contoh berikut ini katanya variabel acak Y itu diketahui terdistribusi secara eksponen. Kita lihat
we consider random variable y that possess an exponential distribution. Nah, ini kita harus ingat kembali. With mean 4 dengan rata-rata 4, use method of distribution function to derive the density function for U equal to 3Y tambah 1. Use the methods of transformation to derive the distribution function for U. Nah, di sini soal 6.24 ini ada yang harus kita pahami. Yang pertama sekali, dalam soal 624 itu fungsi densitas peluang yang lama itu tidak diberikan seperti contoh-contoh sebelumnya. Pada contoh sebelumnya kita lihat diberikan fungsi densitas peluang lama, misalnya 3Y tambah 1 dan seterusnya. Tetapi ada bahasa kunci yang diberikan, katanya Y itu fungsi densitas peluang lama yang diberikan terdistribusi secara eksponen dengan rata-rata 4, which mean 4. Artinya apa? Kita ingat kembali teori pada kita belajar di S1 dulu. Suatu fungsi densitas peluang eksponensial, PDF, probability density function singkatannya, eksponensial adalah Fy, ini dia, Fy sama dengan 1/lambda eksponen min Y per lambda untuk Y besar sama dengan 0. Nah, ini adalah konsep dari probability density function gamma. Dengan rata-rata 4. Nah, rata-rata 4, jadi kalau kita cari rata-rata secara teori, rata-rata atau expected Y atau ekspektasi Y adalah integral Y kali 1/lambda eksponen min Y lambda dy. Ingat, ini merupakan teori ringkas, teori dasar. Kita harus ingat bahwa untuk mencari ekspektasi Y itu adalah integral Y dikali dengan fungsi densitas peluang Y. Oke, ini teori dasar dy. Karena Fy-nya eksponen, maka pengalinya adalah Y dikali 1/lambda eksponen min Y dy. Nah, kita integralkan tentu akan menghasilkan integral 1/lambda. Menghasilkan integral lambda. Nah, apa yang kita inginkan dari teori ini? Jadi, dalam eksponensial katanya bahwa rata-rata itu adalah lambda itu sendiri gitu. Jadi kata teori, kalau rata-ratanya 4, maka lambda juga harus 4. Maka fungsi densitas peluang yang dimaksud adalah Fy 1/4 eksponen min Y per 4. Untuk Y besar sama dengan 0. Nah, jadi soalnya sudah lengkap. Sudah diberikan Fy sama dengan 1/4 eksponen min Y per 4. Lalu diberikan fungsi U, 3Y tambah 1, ini inversnya, U kurang 1/3. Lalu dapatkan fungsi baru dalam U, yaitu Y ditukar dengan inverse kali dengan turunan. Jadi kalau tadi di sini Y, di sini menjadi inverse-nya. U kurang 1/12. Kenapa per 12? Tadi di sini kan 3, tapi di sini ada angka 4, maka jadi 12. Jadi 1/4 eksponen min U kurang 1/12 kali dengan turunan. Oke. Untuk batas, kalau tadi Y besar dari 0, sekarang U kurang 1/3 besar dari 0.
Oke. Sampai di sini saya rasa sangat jelas sekali. Oke, kita lihat hasil akhirnya menjadi, nah ini dia. Jadi hasil akhirnya, oh belum, hasil akhirnya tetap tidak diberikan ya. Hasil akhirnya kita coba aja sendiri dulu. Oke, ini dia. Jadi hasil akhirnya tidak diberikan, kita coba cari sendiri. Maka di sini menjadi 1/12 eksponen. Oke, kita kalikan dia 1/12 U besar dari 1. Jadi hasil akhirnya adalah, jadi kalau kita mau tahu hasil akhirnya, GU, kalau kita berikan GU, tentu dia menjadi 1/4 kali 1/3 1/12. Oke, 1/12 eksponen, oke, min U kurang 1/12. Batasnya untuk U besar dari 1. Oke, nah inilah fungsi densitas peluang U yang dimaksud. 1/12 eksponen min U kurang 1/12 untuk U besar sama dengan 1. Jadi jelas sekali soalnya telah kita selesaikan dengan baik. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini dia soal. Katanya gini, misal Y adalah distribusi uniform. Tunjukkan bahwa jika diberikan fungsi baru U sama dengan min 2 logaritma natural Y, dia adalah suatu fungsi distribusi eksponen dengan rata-rata 2. Wah, di soalnya sangat mudah sekali. Jadi kalau begitu kita harus ingat yang dimaksud dengan uniform. Nah, ini uniform. Uniform itu adalah PDF uniform. Probability density function uniform alpha beta adalah 1/beta kurang alpha untuk alpha kecil sama dengan beta. Jadi kalau diberikan dalam soal uniform 01 maksudnya adalah FY yang lama itu adalah 1. Karena 1/1 kurang 0, 1. Ini adalah fungsi uniform. Fungsi densitas peluang lama. Nah, diberikan fungsi U sama dengan min 2 ln Y, tentu inversnya menjadi eksponen min U/2. Oke, sekali lagi diberikan fungsi U, nih fungsi U-nya min 2 ln Y, tentu inversnya menjadi eksponen min U/2. Lalu turunkan inverse terhadap U min setengah. U pangkat min 2. Nah, menghasilkan fungsi U baru dengan cara apa? Fungsi densitas peluang lama yang Y-nya diganti HY, tapi tadi fungsi densitas peluang lama kita tidak ada Y, maka tetap di sini 1. Dikalikan dengan turunan. Nah, oke, turunannya adalah nih. Maka hasil kita sekarang adalah, ingat turunannya kena kita pakai tanda mutlak. Perhatikan kita pakai tanda mutlak. Jangan lupa tanda mutlak. Karena di sini negatifnya ada, pakai tanda mutlak. Oke, jadi fungsi kita sekarang, fungsi baru itu adalah setengah eksponen min U/2. Nah, tadi kalau kita lihat yang dimaksud dengan fungsi densitas peluang eksponen pada contoh sebelumnya adalah 1/lambda eksponen min Y/lambda dengan rata-rata lambda. Dengan rata-rata, oke, ini tadi teori yang telah kita buktikan, lambda. Jadi kita hasilkan setengah
eksponen min U per 2. Jadi ini adalah eksponen dengan rata-rata 2. Cocok telah kita buktikan. Oke. Sangat menarik sekali. Sangat mudah sekali. Kita lanjutkan. Oh, ini tadi yang contoh sebelumnya tadi. Di sini slide-nya lompat. Ini yang tadi nih ya, yang tadi yang kita buktikan yang integral yang 1/12, ada yang 4 tadi. Ini penyelesaiannya, slide-nya lompat. Tidak apa-apa, sudah kita buktikan. Nah, contoh soal berikutnya. Ingat yang di atas ini penyelesaian yang telah kita lompatkan tadi ini. Kita ingin membuktikan bahwa fungsi densitas peluang yang kita dapatkan tadi kan seperti 1/12 eksponen min 1/12 U kurang 1 untuk U besar sama dengan 1. Jadi cara membuktikannya dia 1, ini aja. Kalau besar sama dengan 1, batasnya tentu 1 sampai tak hingga. Oke, kita buktikan integral ini terus dia menghasilkan 1. Oke, ini contoh yang sebelumnya tadi. Yang kita kalau kita lihat ini nih contoh yang ini. Nah, nih. Tadi kita sampai di sini tadi, kita ingat sampai di sini. Lalu kita selesaikan buktinya dengan cara seperti ini. Oke. Oke, sekarang kita lihat contoh yang baru. Misal Y terdistribusi secara eksponensial dengan rata-rata beta. Dan jika W, fungsi baru Y itu akar Y, memiliki fungsi densitas Weibull dengan alfa sama dengan beta dan M sama dengan 2. Nah, ini contohnya agak keras sedikit. Kita harus membuktikan fungsi W dari eksponensial rata-rata beta, lalu kita akan transformasi menjadi fungsi yang baru jika diberikan W itu akar Y. Nah, sekarang tentu untuk memahami soal ini, kita harus kenal dulu Weibull. Karena yang akan kita buktikan itu kan Weibull. Tidak mungkin kita tidak kenal Weibull. Kita bisa menyelesaikan. Oke. Dalam beberapa konsep, beberapa konteks diberikan fungsi densitas peluang Weibull itu seperti ini. Nah, ini di S1 telah saya bahas secara kompleks. Malahan di beberapa channel saya masih ada saya bahas secara tuntas mengenai Weibull. Jadi fungsi densitas Weibull itu 1/alfa M kali Y pangkat M kurang 1 eksponen min Y berpangkat M per alfa untuk Y besar dari 0. Ini Weibull dengan parameter alfa dan M. Nah, sekarang kita lihat. Kita lihat sekarang teorinya kita lihat. Nah, nih. Ini soal. Oke, ini penyelesaian yang kita berikan. Ini dia. Jadi ini eksponen. Ini soal. Diberikan fungsi densitas peluang lama eksponen. Dengan rata-rata beta. Jadi 1/beta eksponen min Y per beta. Inverse. Tadi W sama dengan W kuadrat tentu inverse. Tadi W sama dengan akar Y, tentu inversnya menjadi W kuadrat. Diturunkan terhadap W menjadi 2W. Lalu caranya apa? Untuk menghasilkan fungsi baru dalam W. Ingat fungsi densitas peluang lama yang variabel acak Y-nya diganti dengan inverse. Dikalikan dengan turunan inverse terhadap W. Jadi tadi W-nya itu kalau kita lihat Y. Sekarang W. Tadi Y sekarang W kuadrat. Kenapa W kuadrat? Karena H inverse-nya W kuadrat. Jadi 1/beta eksponen min W kuadrat per beta kali 2W. 2W turunan. Untuk W kuadrat besar dari 0.
Nah, setelah kita sederhanakan, maka fungsi kita sekarang menjadi 2W per beta eksponen W kuadrat per beta untuk W besar dari 0. Pertanyaannya, apakah ini yang dimaksud dengan Weibull? Alfa sama dengan beta, M sama dengan 2. Seperti yang diminta dalam soal, kita bahas seperti ini. Menurut soal tadi ini adalah Weibull dengan parameter alfa M. Kalau kita ganti alfanya menjadi beta, M-nya menjadi 2, tentu dia akan menjadi seperti ini. Nah, di sini sama. Kalau di bawah Weibull dengan parameter alfanya beta, M-nya 2, variabel acaknya Y, sedangkan yang di atas ini adalah fungsi densitas peluang yang sama dengan variabel acak W. Jadi kita telah berhasil membuktikannya. Jadi gimana kira-kira? Sangat mudah, tidak ada yang rumit. Oke. Nah, kita lihat nih contoh yang bagus. Jadi berhubung dengan cerita transformasi variabel acak ini, ada ditemukan suatu riset artikel. The Nakagami Distribution. Nah, Nakagami Distribution. Jadi dalam suatu riset artikel diberikan suatu distribusi fungsi densitas peluang baru disebut dengan Nakagami Distribution. Nah, kenapa saya bahas Nakagami Distribution? Karena pertama Nakagami ini jarang kita dengar. Kita hanya selalu dengar Weibull, gamma, eksponen, normal, beta, dan seterusnya. Sekarang ada Nakagami. Nakagami ini merupakan suatu fungsi densitas peluang yang dihasilkan dari transformasi variabel acak fungsi densitas peluang gamma. Kalau diberikan gamma fungsi densitas peluang gamma, ini kata teori, diberikan peluang gamma M, lambda per M. Dengan transformasi variabel acak G sama dengan N kuadrat katanya, dia akan menghasilkan Nakagami M, lambda. Jadi diberikan gamma menghasilkan Nakagami. Jadi ini gamma, kalau yang di bawah ini gamma, yang di bawah adalah gamma dengan variabel acaknya dengan parameter M, lambda M, dan dirubah menjadi Nakagami. Ini Nakagami. 2 per gamma M kali M per omega berpangkat M kali N 2M kurang 1 eksponen min M per omega kali N kuadrat. Nah, sekarang permasalahannya dari mana teori ini? Nah, karena kita sudah membahas mengenai variabel acak, transformasi variabel acak, maka kita akan gunakan untuk memahaminya. Nah, sekarang kita lihat penjelasannya sebagai berikut. Nah, nih. Waktu kita belajar teori peluang di semester 1, bukan semester 1, di S1 dulu, diberikan fungsi densitas peluang gamma itu ini adalah fungsi densitas peluang gamma dengan parameter alfa beta. Kita sudah kupas tuntas, sudah, saya tidak mau mengulang lagi. Silakan cek video saya atau buku-buku yang lain. Ini gamma. Nah, katanya jika kita transformasi Y sama dengan X kuadrat akan menghasilkan Nakagami alfa theta. Jadi kalau ini masih gamma alfa beta.
Ini gamma alfa beta. Gamma dengan parameter alfa beta. Nah, menurut teori katanya, jika gammanya itu alfa, theta per alfa, artinya alfanya tetap, betanya kita ganti dengan theta per alfa. Jadi seperti apa dia? Kita lihat. Jadi seperti apa dia? Kita lihat. Nah, ini dia. Jadi sekarang yang kita lihat ini sudah menjadi gamma. Oke, ini setelah gamma alfa, theta per alfa. Nah, ini dia. Ini dia. Alfanya tetap, betanya kita ganti dengan theta per alfa. Ini alfa tetap, betanya kita ganti. Jadi kita secara matematis kita sederhanakan. Lalu inilah yang disebut dengan bentuk akhir dari gamma. Ini adalah bentuk akhir dari yang disebut dengan gamma alfa, theta per alfa. Nah, fungsi densitas peluang lama, kalau kita anggap yang lama ini, kalau kita ubah atau transformasi Y menjadi X kuadrat, tentu akan menghasilkan turunannya adalah dy sama dengan 2x dx. Oke, kita transformasi menjadi X kuadrat, tentu dy-nya adalah sama dengan 2 dx. Lalu kita lanjutkan. Lalu ingat kita tukar Y. Nah, ini dia yang dikatakan fungsi densitas peluang baru. Tentu yang Y di awal tadi kita ganti dengan X kuadrat. Ini juga Y kita ganti dengan X kuadrat. Dikalikan dengan, ingat tadi untuk mencari F U, teori tadi adalah kalau masih dalam U, katanya adalah F H inverse-nya. Oke. Inverse-nya dikali dengan DH inverse DU. Oke. Nah, ini kita gantikan dengan YX kuadrat. Oke. Ini turunan X. Oke. Lalu secara matematis sederhana, kita akan rubah dia menjadi suatu fungsi baru yang ini yang disebut dengan Nakagami. Oke. Ini disebut dengan Nakagami. Sesuai dengan teori yang telah kita bahas. Oke, jadi saya rasa pertemuan kali ini sangat menarik sekali. Telah kita berikan beberapa contoh-contoh soal yang baik, terutama khusus untuk memahami fungsi, bagaimana cara menghasilkan fungsi densitas peluang yang baru jika diberikan fungsi densitas peluang yang lama. Saya rasa cukup dulu pertemuan kita hari ini. Kita akan nantikan sesi kedua, bagaimana dari bivariat akan dihasilkan univariat. Lalu nanti akan ditutup bagaimana kalau bivariat akan dihasilkan bivariat. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk mengikuti perkuliahan seterusnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.